Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Apakah Bapak Ibu akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang? Nah, berikut saya akan menyampaikan prediksi soal UKKJ dan jawabannya yang saya ambil dari beberapa sumber referensi. Semoga bermanfaat ya. Selamat mengikuti. Minat belajar peserta didik di kelas yang Anda ampu menurun. Terbukti bahwa hanya 25% peserta didik yang bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan maksimal. Proses pendampingan dengan orang tua sudah dicoba untuk dilakukan, tetapi masih tidak membuahkan hasil yang signifikan. Tindakan Anda adalah Bapak Ibu, untuk memilih jawaban yang paling benar dari bentuk soal seperti ini, soal studi kasus itu ya. Nah, mulailah dengan memahami inti masalah dari teks kasus tersebut dan mengeliminasi pilihan yang tidak logis. Kemudian, pilih opsi yang memberi solusi paling komprehensif sesuai dengan data yang ada dan berbasis teori yang relevan. Nah, seperti tulisan atau kalimat yang saya beri warna merah itu adalah inti masalahnya. 1 jawaban. Ada 5 pilihan jawaban, panjang-panjang dan semuanya hampir benar, yang merupakan pilihan jawaban yang paling komprehensif sesuai dengan data. Dan inti masalah pada kasus tadi adalah mengurangi intensitas tugas yang diberikan kepada peserta didik agar tidak terbebani dengan banyaknya tugas yang mungkin harus dikerjakan. Ujian akhir semester baru saja selesai dilaksanakan. Namun, ada peserta didik Anda yang tidak mengikuti ujian akhir semester karena harus mengikuti kompetisi olahraga voli tingkat nasional mewakili provinsi. Ia tidak bisa melakukan ujian susulan karena waktu kompetisi yang cukup lama. Bagaimana Anda memberi penilaian terhadap peserta didik tersebut? Pilih 1 jawaban. Ada banyak ya, yang sesuai dengan inti masalah dari kasus tadi yang saya beri warna merah pada pernyataan awal tadi ya, adalah kita harus mengonversi penilaian dengan mempertimbangkan nilai formatif dan sumatifnya serta prestasi peserta didik. Sebagai guru, Anda meminta peserta didik untuk menyusun video yang menarik dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Namun, peserta didik kesulitan dalam menyiapkannya, sehingga waktu untuk menyusun video pembelajaran cukup lama dan menghambat waktu pembelajaran lainnya. Tindakan Anda adalah 1 jawaban. Jawaban yang sesuai dengan inti masalah pada kasus tadi dan memberikan opsi paling komprehensif adalah memberikan keringanan penyusunan video agar tidak menghambat pembelajaran lain. Anda telah menyelesaikan serangkaian materi di kelas yang Anda ampu. Anda merasa bahwa capaian pembelajaran sebelumnya belum maksimal seperti yang Anda harapkan. Sedangkan saat ini Anda harus memasuki materi baru untuk disampaikan kepada peserta didik. Bagaimana langkah yang Anda tempuh untuk memasuki materi baru? 1 jawaban. Jawaban yang komprehensif sesuai dengan masalah yang saya beri warna merah pada soal tadi ya adalah meninjau ulang capaian pembelajaran peserta didik disertai remedial untuk menyusun rencana pembelajaran fleksibel sesuai kesiapan peserta didik. Saat menjelaskan suatu materi baru di dalam kelas, Anda sebagai guru menerima usulan dari peserta didik yang menyatakan bahwa materi yang disampaikan terlalu cepat
dan ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Apa yang Anda lakukan menghadapi situasi ini? 1. Jawaban. Jawaban yang komprehensif sesuai data pada studi kasus tadi adalah memberitahu peserta didik bahwa Anda akan melambatkan tempo penjelasan dan memberi contoh untuk membantu pemahaman. Anda melihat media pembelajaran di sekolah lain dengan interaktif, sehingga proses asesmen dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dengan pembelajaran praktik peserta didik. Cara ini aplikatif diterapkan di sekolah Anda, tetapi memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Apa yang Anda lakukan? 1. Jawaban. Jawaban yang paling tepat adalah kita harus mencari media pembelajaran lain dengan biaya dan waktu yang lebih cocok. Kelas yang Anda ampu saat ini terdiri atas peserta didik yang memiliki berbagai latar belakang budaya dan kepercayaan agama. Dalam salah satu pembelajaran, Anda membuka diskusi mengenai budaya dan agama di dunia, termasuk berbagai upacara keagamaan yang ada di dalamnya. Selama diskusi, ada beberapa peserta didik yang cukup dominan dan cenderung merendahkan ritual keagamaan tertentu. Tindakan Anda adalah 1. Jawaban. Jawaban yang sesuai dengan inti masalah tadi adalah menegur peserta didik tersebut dan memberi penjelasan bahwa perbedaan ini sangat wajar terjadi, sehingga kita harus menoleransinya. Setelah dilakukan kajian ulang, Anda mendapati adanya capaian pembelajaran yang cukup jauh antar peserta didik. Terdapat beberapa peserta didik yang mendapat capaian pembelajaran rendah pada beberapa aspek, tetapi ada juga peserta didik yang mendapat capaian pembelajaran sangat tinggi. Tindakan Anda adalah 1. Jawaban. Jawaban komprehensif sesuai inti masalah pada studi kasus tadi adalah meminta peserta didik dengan capaian pembelajaran tinggi untuk memberikan penjelasan kepada peserta didik lain dalam sebuah grup diskusi interaktif. Akhir ini, seorang peserta didik menunjukkan perubahan perilaku menjadi lebih murung dan badannya memar-memar. Setelah Anda telusuri, ternyata ia menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis dari orang tuanya di rumah. Apa yang akan Anda lakukan? 1. Jawaban. Jawabannya adalah mengajak peserta didik berbicara secara pribadi untuk memberikan dukungan dan mencari tahu kebutuhannya. Salah satu peserta didik mengeluhkan tentang materi pembelajaran yang dia rasa kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ia beranggapan bahwa tidak semua materi dapat ia terapkan dalam kehidupan nyata, sehingga ia mempertanyakan manfaat mempelajari materi tersebut. Anda sebagai guru terkadang merasakan hal yang sama. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? 1. Jawaban. Jawabannya yang relevan dan komprehensif sesuai dengan inti masalah adalah mencoba memberikan penjelasan bahwa apa yang dipelajari kelak akan bermanfaat saat ia memasuki dunia kerja. Telah mengajar sesuai modul ajar, termasuk melaksanakan asesmen formatif dan sumatif. Namun, beberapa peserta didik tampak kesulitan memahami materi dan tertinggal dalam pembelajaran. Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu peserta didik tersebut? Jawaban komprehensif sesuai inti masalah tadi adalah meninjau modul ajar dan metode asesmen yang digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Setelah Anda berada dekat dengan kawasan pariwisata yang banyak dikunjungi turis asing,
Anda sebagai guru melihat kondisi tersebut sebagai peluang yang baik untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris peserta didik Anda. Hal yang Anda lakukan adalah, dan yang paling tepat adalah Anda mengajak peserta didik untuk berinteraksi langsung dengan turis asing melalui kegiatan terencana seperti wawancara atau tur edukatif yang dipantau guru. Setelah melakukan pembelajaran selama 3 pertemuan, Anda melihat hanya 3 orang peserta didik yang aktif di kelas dan hal tersebut membuat peserta didik lainnya menjadi lebih pasif. Setelah melakukan refleksi, Anda memutuskan untuk mengubah cara Anda mengajar agar lebih berfokus pada peserta didik sehingga peserta didik lain bisa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Adapun cara yang Anda lakukan adalah, jawaban yang paling tepat adalah setelah penyampaian materi, peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya, kemudian menyampaikan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian. Anda sedang dalam forum diskusi bersama rekan sejawat. Dalam forum tersebut, rekan sejawat Anda mengkritik gaya mengajar Anda di depan rekan-rekan yang lain. Di sisi lain, praktik gaya belajar Anda ini mampu meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik pada berbagai literatur. Apa reaksi Anda terhadap hal tersebut? Jawaban yang tepat adalah mendorong diskusi yang konstruktif dengan rekan sejawat, termasuk untuk mencari solusi terbaik bagi peserta didik.